Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana? Sifat hayat ayat 47. Sifat hayat 4 ayat udah kemarin ya? Sama Basor halaman 49 ya. Sifat sama dan sifat Basor ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqi ta'ala as-sam'u wal basaru wa huma sifatani qaimatani bizatihi ta'ala yankasifu bihima al-mawjudu wa diduhuma asomamu wal umyu. Sifat yang wajib di Allah selanjutnya dari sifat 20 yang wajib di Allah setelah sifat hayat adalah sama dan basor. Sama artinya mendengar, basor artinya melihat. Halaman 50 penjelasannya ya. Menurut akal Allah wajib mendengar dan melihat kepada semua yang wujud, apakah benda, suara, warna dan sebagainya. Artinya yang didengar Allah bukan hanya suara tapi seluruh yang wujud. Begitu juga dilihat bukan hanya benda tapi suara pun terlihat. Ini perbedaan pendengaran dan penglihatan Allah. Kalau kita mendengar suara saja, kalau bentuk nggak kedengeran kita. Allah mah bukan hanya suara, bentuk pun terdengar, gitu, bisa didengar. Kalau kita melihat bentuk doang, kalau Allah mah suara juga kelihatan. Suara itu bisa dilihat oleh Allah. Nah, itu perbedaannya penglihatan dan pendengaran Allah dengan kita makhluk ya. 2. Pendengaran dan penglihatan Allah muholafah. Muholafah itu artinya beda dengan makhluk. Yang didengar dan dilihat Allah semua barang yang wujud. Nah ini ya. Jadi Allah mah mendengar itu bukan hanya suara, pokoknya semua yang wujud itu yang ada berarti ya. Semua yang ada yang wujud apapun bentuknya, mau benda mau suara itu terdengar, terlihat oleh Allah. Pendengaran dan penglihatan Allah tidak dengan alat, nggak pakai mata. Jadi Allah mendengar bukan pakai telinga, nggak kayak kita. Melihatnya bukan pakai mata, nggak kayak kita, tapi dengan sifat sama dan sifat basor gitu ya. Tidak akan terhalang oleh suatu apapun. Pendengaran dan penglihatan Allah mah nggak terhalang apapun. Beda sama kita. Kita mah kehalang triplek tipis doang nggak bisa ngelihat kita mau udah ya. Jaraknya jauh nggak bisa ngelihat. Pengen ngelihat yang kecil, ngelihat bakteri, ngelihat kuman, kudu make alat kita ya. Microsoft baru kelihatan kita. Pengen ngelihat yang jauh, ngelihat bulan, ngelihat bintang, pakai teleskop, teropong, kita mah begitu ya, harus ada alat. Apalagi udah faktor U, kayak Bang Imin, ngelihat buku aja harus pakai kacamata. Kalau kita mana kaca, Bang Imin mah kacamata dipakai. Faktor U itu ya.
Kita mah begitu ya. Allah mah nggak ada. Mau yang kecil, yang gede, yang dekat, yang jauh, yang di dalam, yang di luar, yang terang, yang gelap, kelihatannya sama, begitu Allah. Sama, nggak ada bedanya. Makanya ada dalam satu kisah, ada kiai punya murid 30. Udah ngaji lama, tuh pesantren lama sama tuh kiai. Kata Pak Kiai, kita tes nih. Cuman beda, yang 29 mengaji bener, yang satu mah nggak pernah ngaji. Ini khidmat aja, kerja aja, ngurusin kolam, ngurusin kebun, ngurusin kambing, nyuci mobil, nyuci pakaian kiai. Itu yang satu. Yang 29 mah ngaji biasa, ke kelas, ngelogat, ngapalin segala macam, bawa kitab dia mah. Sekian lama sama kiai dites. Coba pengen tahu nih, udah pada ngaji udah lama bertahun-tahun, pengen dites nih sama Pak Kiai. Saya pengen tahu, apa Kiai? Semuanya ke hutan nyari burung, kalau udah nemu potong, tapi syaratnya satu, nggak boleh ada yang lihat, nggak boleh ada yang tahu, kata gurunya begitu. Udah semua lari itu 30 santri ke gunung, dapat burung, potong, nyari tempat sepi, potong, beres, setor ke kiai. Yang 29 udah pada bawa burung masing-masing dengan sudah terpotong gitu ya. Tinggal yang satu ditungguin, mana ini? Yang tadi tuh yang tukang nyuci, tukang urus kambing ini kagak datang katanya bocah ini. Satu lagi katanya. Udah lama dia datang ge burungnya masih hidup dia mah. Nah ini ngapa katanya? Orang-orang udah pada potong, kamu masih hidup katanya. Apa jawaban dia? Kemanapun saya pergi, dimanapun kami sembunyi, saya selalu ada yang tahu, saya selalu ada yang melihat, kata dia. Kata gurunya, emang kagak ada tempat sepi apa di hutan? Kan itu ya, banyak gua, banyak apa. Emang sepi, orang gak pada tahu, tapi ada satu yang selalu melihat dan mendengar dan mengetahui saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kiai, lu yang 29 ngaji tiap hari gak lulus ujian, ini nih satu yang kerjaannya nyuci mobil, kerja ini malah yang lulus mah katanya. Jadi yang benar-benar menjiwai mah, yang benar-benar paham ilmu mah, yaitu gitu. Yang bukan cuman teori ngaji itu ya. Ngaji teori mah anak TPAG bisa ya. Wujud artinya ada, sama artinya mendengar, basor artinya melihat. Itu mah gampang, anak-anak juga bisa. Tapi yang susah mah menjiwai, mengamalkan dari ilmu yang didapat. Jangankan anak TPA, kita juga nih yang udah pada tua bangka gitu ya, mengerti kita gitu. Allah teh maha melihat, tapi kapan kita merasa dilihat Allah ya? Kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau merenung, kapan hidup kita merasa dilihat Allah? Pernah gak kira-kira? Tahu mah tahu ya, Allah melihat gak? Melihat, yakin banget gitu. Tahu kita, secara teori mah tahu lah gitu, pinter. Tapi pernah nggak ya seumur hidup kita merasa dilihat Allah gitu? Pernah nggak kira-kira? Ini PR kita gitu ya. Kayak orang belajar masak, waduh resepnya mah udah sebuku, udah tebel banget resepnya mah. Tapi nggak pernah dipraktekin. Bikin sayur asem nggak pernah, bikin bolu nggak pernah. Dan kalau dipraktekin juga tahu enak, tahu kagak gitu. Jadi, nah itu kesalahan kita ya. Kita ngajinya mah doyan gitu ya, resep bagus tapi itu juga bagus ya, ngumpulin resep mah bagus dari Facebook, dari YouTube, apa dikumpulin resep, masaknya nggak pernah gitu ya. Mau makan beli lagi ke warteg, mau makan beli lagi ke Padang, kata laki lu kapan masaknya, resep doang dikumpulin sampai berbuku-buku kan itu ya. Ngaji mah kemana-mana kita nyampe kan itu, tapi pengamalannya gitu. Ini PR, maksudnya PR buat kita, termasuk saya yang ngomong. Gak pernah ya kita merasa dilihat Allah kan gitu ya. Paham banget Allah teh basor, maha melihat kan itu. Tapi ya Allah, ya itu tadi buktinya. Santri 29 ngajinya rajin, buktinya mah gagal ikut tes ujian. Malah yang satu yang gak pernah ngaji yang lulus ya. Berarti dia mah gak pernah ngaji dapat ilmu dikit, diamalin, dijiwai berarti gitu ya. Jadi rasa dan bermanfaat berarti ya. Gak ada yang terhalang Allah.
Kalau udah punya rasa kayak begini mah ya, saya sering nyontoin ya. Kalau kata orang di gang itu ada pocong atau di gang itu ada macan misalnya ya, dan biasa keluarnya jam 12 malam. Ini benar kata orang, kita nggak pernah ngeliat, nggak pernah gitu ya. Ini baru kata orang, kata tetangga. Mungkin orang-orang ada yang pernah ketemu kali gitu ya. Maka kalau kita pulang malam, habis dari mana-mana lewat gang itu, kira-kira rasa kita gimana itu ya? Merinding gitu ya. Padahal kita nggak pernah ngeliat di situ ada macan, ada pocong, tapi baru kata orang doang. Berarti kan itu ilmu informasi yang sudah jadi rasa, begitu kan ya? Jadi bukan cuma teori, dia bukan cuma tahu doang, bukan kata orang doang, tapi informasi yang dia terima dari orang udah jadi rasa. Kita teh ngaji teh kan udah sering banget dapat informasi, dapat ilmu dari guru teh udah luar biasa ya, tapi nggak pernah jadi rasa-rasa gitu ya. Lewat aja, kalah sama pocong tadi informasi pocong sama memedi tadi gitu ya. Itu kok langsung jadi rasa itu ya. Ke situ kita jam 12 malam sendirian, itu nggak ada pocongnya kayak merinding gitu ya, karena rasa kuat gitu ya. Tapi kalau untuk kayak ilmu-ilmu model begini susah banget gitu ya jadi rasanya tuh. Di PR kita dah gitu, kenapa ya memedi kita begitu takut gitu ya. Tapi kalau untuk Allah, untuk Tuhan, untuk iman susah dijadiin rasanya ya. PR buat kita nih bareng-bareng ya, biar ningkat jadi rasa. Tidak ada beda di hadapan Allah, tidak ada samar atau lebih jelas, nggak ada. Tidak ada terlalu dekat, terlalu jauh, terlalu nggak ada, sama. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. 3, ta'aluk sama dan basor, ada 3. Ini masih termasuk sifat ma'ani, berarti mempunyai ta'aluk, kaitan. Ta'aluknya 3 sama ya, ibadah, ta'diyah, marotib. Pertama ibadah, fungsi. Apa fungsi sama dan basor? Fungsinya inkisab, membuka. Jelas ya. Orang kalau ngelihat, orang kalau ngedenger ya terbuka kan itu. Tapi kalau orang buta, orang tuli, ya udah ya, dunia teh gelap gitu ya, tertutup semuanya. Jelas itu inkisab. 2, ta'diyah, sasaran. Sasaran sama dan basor itu kepada apa? Seluruh yang wujud termasuk Allah. Jadi bukan hanya kita, Allah pun dilihat dan didengar gitu. Kelihatan sama kedengaran oleh Allah sendiri gitu. 3, marotib, tingkatannya. Ada berapa tingkatannya? 3, ada 3 fase, ada 3 tingkat. 1, tanjiji hadis, berarti Allah melihat dan mendengar sudah dari dulu, nggak ada permulaan, berarti tanjiji hadis itu ya. 2, suluhi kodim, sebelum kita semua makhluk diciptakan Allah sudah melihat dan mendengar, jelas. 3, tanjiji hadis, begitu makhluk ada tercipta Allah mendengar. Jadi sebelum kita ada, tidak ada permulaan, sampai sekarang kita ada, sampai nanti tidak ada akhir gitu ya. Allah mah mendengar dan melihat gitu ya. Mendengar dan melihat. 4, manusia yang mengimankan sifat sama dan basor Allah ada 3 tingkatan. Nah ini nih pelajaran tambahannya ini berarti ya. Kalau yang tadi insya Allah secara teori-teori sudah sering didengar. Nah ini yang harus PR kitanya yang ini nih, yang harus ditingkatkan mainnya ya. Karena tujuan dari ngaji tauhid itu kan satu doang, kita semakin mengenal Allah. Dengan kita semakin mengenal Allah, iman kita semakin meningkat, semakin kuat, kan begitu ya tujuan ngaji tauhid itu. Maka dari sama dan basor itu pelajarannya apa ini? Pertama, orang yang mengimankan sama dan basor ini terbagi 3 tingkat imannya ya. 1, orang yang beriman dan percaya akan sifat sama dan basor Allah, tapi sebatas percaya, tidak menembus rasa. Ini kayaknya kita ini muda ya, hatinya tidak merasakan apa-apa, malah sering lupa bahwa Allah diciptakan. Orang ini disebut mukmin gopil. Nah ini kayaknya kita dah ini ya, tahu mah tahu Allah teh mendengar melihat, tapi
tapi nggak pernah merasa mendengar dan melihat gitu. Sebutnya mukmin gopil gitu ya, pelupa namanya, pelupa. Ini paling bawah ini berarti ya. Dua, orang yang selalu merasa didengar dan dilihat oleh Allah, perilakunya akan hati-hati ibadah dan berbakti kepadanya, tidak berbuat maksiat atau dosa, karena perasaannya selalu diintai oleh penglihatan dan pendengaran. Orang ini disebut waliullah. Tuh ya, kita bisa jadi wali nih kalau udah sampai ke kelas yang ini ya. Sudah bisa merasakan, dilihat dan didengar oleh Allah. Sering dicontohin ya, kayak tukang kerja ditungguin mandor, kayak begitu dah gitu ya. Gak bakal berani bercanda itu ya, kalau tukang ada mandornya kan gitu ya. Wah serius banget. Tapi kalau mandornya pergi, ya udah apa aja dimainin, kerjanya semaunya. Kita sholat kalau nggak ngerasa ini makan apa aja kita pikirin lagi sholat ya. Nggak ngerasa Allah ngeliatin kita lagi sholat, ngelamun kemana jadi dah kita gitu ya. Nggak ada husu-husunya ya, nggak ada dinas-dinasnya ya. Kalau sampai ini bisa kita rasakan, udah wali ini disebutnya. Ini nyari ilmunya kita kemana ini ya? Biar hidup bisa ngerasa didengar sama dilihat Allah gitu. Nyari ilmunya kemana ini kira-kira kita ya? Ya pengen bisa begitu gitu ya, pengen bisa hidup tuh merasa dilihat. Ya minimal kalau lagi ibadah dah gitu ya, kalau lagi ibadah kita ya harus nyari gurunya nih, bukan ke saya nih pastinya ya, karena saya mah sama-sama dah, mungkin bisa lebih jelek dari bapak-bapak kali ya. Kita harus nyari guru lagi nih ya, yang bisa itu tuh memahamkan, menimbulkan dalam hati kita tuh ada rasa itu gitu ya, ada rasa itu. Ya Allah, udah tahunan kita sholat ini ya, udah tahunan kita ibadah gitu aja gitu ya, kayak bocah kerja nggak dimandorin kita tuh begitu ya. Seriusnya tuh kalau lagi ada mandor doang, kayak santri kerja nggak ada gurunya gitu ya. Lagi nggak ada, kalau ada gurunya mah waduh dinas bener ya. Begitu gurunya kagak ada mah udah mencek orang Tasik mah ongkos kuda keluar tina gedogan kan itu ya, bebasnya ya, semaunya udah. Ini harus nyari guru ini mah ya. Duh, ntar Bang Imin dah ini harus nyari ini ya. Harus nyari gurunya nih yang khusus ini ya. Karena jangan sampai keburu mati kita belum nyampe ke sini, maksudnya gitu ya. Berarti lama-lama kita selamanya goplah artinya gitu ya. Ini kalau nggak ada gurunya nggak bisa soalnya nih. Harus ada gurunya nih, guru yang sudah sampai ke tingkat ini ya. Tingkat wali berarti ya, tingkat wali. Derajat imannya disebut ilmul yakin, makomnya disebut muraqabah ya. Muraqabah teh dari ini bahasa Arab dari rokib, rokib. Kalau malaikat rokib tukang apa? Malaikat rokib atid kan gitu ya. Nah, rokib tukang nulis kebaikan, atid amal buruk ya. Jadi rokib itu kalau kata kita mah tukang ngintai, rokib itu ya. Jadi muraqabah adalah orang-orang yang sudah merasa diintai oleh Allah gitu ya. Orang yang selalu diperhatikan, diliatin oleh Allah. Muraqabah itu begitu maksudnya. Dari rokib itu dari raqabah. Muraqabah gitu ya. Muraqabah. Jadi orang yang merasa diintai mulu sama Allah. Dan kemarin ya dalam sifat hayat la ta'huzuhu sinatun wala naum. Ini nih Allah makannya la ta'huzuhu sinatun wala naum. Kalau mandor, kalau guru kita ada tidurnya, ada melengnya, ya, ada teledornya, ya, mandor mah, nggak selamanya kita kerja ditungguin, nggak. Tapi Allah mah, masya Allah, dalam hayat kemarin, la ta'udzu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk aja kagak. Itu berarti setiap detik, setiap saat Allah mau ngeliatin, ngedengerin kita, gitu. Cuman ini doang masalahnya, kita yang dilihatin, yang didengar kagak ngerasa gitu ya. Ini kacau gitu doang gitu ya. Padahal Allah mah nggak pernah ngedip kan gitu. Bahasanya udah begitu dah. Allah nggak pernah ngedip aja nggak pernah Allah mah gitu. Nggak pernah Allah mantau kita teh, masya Allah.
CCTV mah ada errornya ya. Allah mah basornya, samanya nggak ada. Mantau kita setiap detik. Ya mungkin sebelum guru datang, sebelum guru ada, paling enggak teori-teori semacam ini sering-sering direnungi aja mungkin dah gitu ya. Kali aja kalau udah ngaji begini terus sering-sering direnungi, kali Allah ngasih hidayah dan taufik, kekuatan sehingga rasa itu ada gitu ya. Renungi lagi sendiri habis sholat misalnya malam hari, renung ya Allah, Engkau melihat, Engkau mendengarku, terus gitu sama kita direnungi gitu ya. Kali gitu ya bisa meningkat. 3. Orang yang merasa dilihat Allah dengan mata hatinya, segala sesuatu yang dilihatnya berpengaruh untuk melihat penciptanya, orang ini disebut waliullah. Derajat imannya hakul yakin, makomnya musyahadah. Nah yang ini paling tinggi ini yang ketiga ya. Nomor 2 udah disebut wali ya. Walaupun baru imannya ilmu yakin, makom muraqabah. Tapi yang lebih keren lagi yang ketiga ini nih. Jadi dia merasa Allah dengan mata hatinya, merasa melihat Allah dengan mata hatinya. Segala sesuatu yang dilihatnya berpengaruh untuk melihat penciptanya. Ini mah teori aja ya, karena yang ngomongnya juga kan kacau ini mah ya. Aduh. Kalau yang ngomongnya wali mah kita tidak ada nyerap kali gitu ya. Ini bukan sama aja ini mah. Maka udah kita teorinya dulu aja dah gitu ya. Kali aja dah. Udah dapat teorinya mah tadi ya pelan-pelan. Jadi gini. Ada penglihatan mata, ada penglihatan hati. Nah, gitu ya. Ini teorinya ya, teorinya doang ini nih. Teorinya doang ya. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah taufik, kita bisa jadi rasa ilmunya. Tapi kan kalau teorinya kagak ngerti mah susah kan gitu ya. Memang fase awal ya paling nggak teorinya dulu dan kita pahami ya. Jadi ada penglihatan mata, ada penglihatan hati. Penglihatan mata disebutnya basor. Basor itu ngelihat pakai mata. Ada yang kedua yang lebih hebat penglihatan hati, namanya basiroh. Gitu ya. Jadi penglihatan hati mah disebutnya basiroh. Kalau mata mah basor. Nah, gitu ya. Penglihatan mata mah terbatas, basor mah terbatas ya. Yang tadi kata saya, kalau jauh harus pakai yang kecil, kehalang nggak bisa. Tapi kalau ini nih mata hati, coba dah pakai mata hati, pakai basiroh. Ka'bah kelihatan nggak sekarang sama kita? Yang udah umroh ya, yang udah umroh, yang udah haji. Kalau yang belum umroh belum haji makan kita ngeliat Ka'bah tuh di TV, kalau nggak di lukisan kan gitu ya. Ini mah yang pernah haji, pernah umroh, yang pernah ke tanah suci dah, pernah sholat di depan Ka'bah, pernah ngeliat Ka'bah dengan matanya. Nah kalau sekarang nih kita pengen lihat Ka'bah dari Indonesia nih, dari jengkol, pakai mata hati kita, kelihatan nggak? Yang udah pernah lihat ya? Nah, jangan Ka'bah dah, Monas, kita pernah ke Monas tuh main. Monasnya kan jauh banget tuh di Jakarta ya. Pakai mata basor mah nggak kelihatan dari sini. Tapi kalau pakai basiroh kelihatan nggak Monas? Jelas banget ya, itu Monas sama mata hati kita ya. Atau orang tua kita yang udah meninggal, yang udah dikubur bertahun-tahun ya, pakai mata ini mah nggak bisa ngelihat orang tua kita ya. Tapi coba pakai mata hati kita ya, kelihatan sama kita ya, wajahnya semua kan kelihatan jelas banget ya. Ini orang tua, bapak, ini ibu. Nah, itulah basiroh. Maka kata para ulama hukama, dunia ini kan luas, kata kita ya. Dunia ini kan luas. Tapi seluasnya dunia, bisa enggak dunia ini didiami oleh Allah yang akbar? Kira-kira cukup enggak? Kalau Allah pengen diam di dunia cukup apa kagak? Analoginya doang ini mah ya. Ini kan dunia teh kata kita teh luas banget, lega, gede banget itu ya. Tapi kalau Allah diam di dunia, dunia cukup enggak? Kira-kira kata logika kita. Enggak bakalan muat maksudnya. Ini jangan digambarkan bahwa Allah teh begitu, enggak ya. Ini ya perumpamaan aja ya.
Karena jangankan Allah, malaikat Ijroil aja di dalam hadis dikatakan ngelihat dunia itu kayak itu yang tempat kita makan kebuli bareng-bareng abis maulid. Nampan itu ya, yang kita makan berlima berempat. Itu malaikat Ijroil ngelihat bumi itu kayak nampan. Di hadapan malaikat Ijroil. Kan malaikat Ijroil tiap hari ngeliatin kita. Malaikat Ijroil yang tugasnya nyebutin nyawa kan itu ya. Kan pertama begini malaikat Ijroil mah. Kan nama-nama kita ada di satu pohon disebutnya ya. Nama-nama kita ada di satu pohon, ditulisnya di daun nama kita Itu semua ada tuh tulisannya di daun. Itu malaikat Ijroil pertama ngeliatin daun jatuh. Pertama begitu. Jadi siapa yang jatuh nih? Ada yang jatuh, dibuka sama dia. Oh namanya siapa ini? Oh si Jain. Nah, dari situ 40 hari nanti baru dicabut nyawanya. Jadi kalau udah jatuh tuh udah ada kode berarti kan gitu dari Allah. Oh berarti ini si Jain. Udah, Ijroil fokus aja tuh ke si Jain. Karena hanya dikasih waktu 40 hari dari situ. Dari jatuhnya daun itu gitu ya. Tapi yang jatuhnya juga tahu berapa nama kan itu ya, bisa 100, bisa berapa kan gitu ya. Kayak kemarin mungkin tuh pas kejadian Sumatera itu kan berapa ratus nyawa itu ya. Berarti kan itu daun jatuhnya segitu kan itu ya. Nah, terus kita kan suka bingung ya. Ini malaikat Ijroil repot amat ya nyambutin nyawa orang ya. Yang di Amerika, yang di Indonesia, yang di Arab, yang di bolak-balik. Enggak begitu, karena dunianya juga cuma segede nampan. Jadi nampan di meja begini nih. Jadi malaikat Ijroil ntar diangkat nampannya di mana si Jain, di mana si Umar gitu doang. Begitu mau dicabut walaupun 600 nyawa sekaligus, ya udah tinggal kalau kayak benang mau disatuin benangnya tinggal seret gitu doang. Segitu malaikat Ijroil ngelihat alam dunia, apalagi Allahnya kan begitu ya. Makanya dunia ini nggak bakalan muat untuk Allah ya, nggak bakalan muat. Tetapi kalau Allah kita masukkan ke hati kita, bisa nggak? Allah dimasukin nih ke dalam hati kita, ke kolbu kita. Muat nggak? Bisa nggak? Muat. Berarti hati kita lebih luas dari alam dunia. Lebih lapang, lebih dalam hati manusia mah. Muat. Makanya di hadis dikatakan kan ya, hatinya orang mukmin mah bisa menerima keberadaan Allah, beda sama hatinya orang-orang kafir. Kan dia mengingkar kepada Allah, kan nggak percaya ya. Kan kita menerima adanya Allah, berarti Allah muat masuk ke dalam hati kita, kan begitu ya. Jadi luas hatinya kita tuh, kolbun kita tuh. Nah, makanya orang yang punya basiroh tadi itu ya, yang punya penglihatan hati yang tajam namanya basiroh, itu nanti orang-orang semacam itu oleh Allah akan dikasih nur ilahiyah. Cahaya ketuhanan. Makanya kan ada hadis begini ya, kita suka dengar al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan yang kagak-kagak enak, kan begitu ya kalimat hadisnya ya. Tapi kalau neraka mah selalu dikelilingi dengan yang enak, kan begitu ya. Secara harfiah hadis itu, secara tekstual jalan ke surga mah gak ada yang enak, begitu kan ya. Ya Allah, ini kita ngaji berapa menit sih kita ngaji? Paling bantar kita ngaji 40 menit lah ini ngaji ya. Tapi rasa kita kan kayak berapa minggu ini ngaji gitu ya. Alah, udah kayak digebugin badan kita ini ya. Ya Allah, ini cuma 30 menit kita ngaji. Tapi kalau kita lihat dangdut, lihat bola, ngobrol, main catur, ya Allah, dari jam 8 sampai subuh, sampai azan subuh ya. Iya, loh, udah azan subuh ya. Perasaan tadi baru jam 8 kita ini kongko kan itu main catur, dangdutan, ya Allah. Kan begitu ya, jalan ke surga sama jalan, ya Allah, masa. Udah kayak digebugin kita ngaji 30 menit kita ngaji mah ya. Luar biasa, setannya maksudnya kan gitu ya. Itu secara harfiah kan begitu ya. Hadis tadi, al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bis syahawat. Jalan ke surga mah dikelilingin sama yang kagak enak, yang males-males, yang berat-berat. Tapi kalau jalan ke neraka mah, masya Allah,
kagak ada duit ge, pokoknya mah ya pinjol ya pinjol. Cair pinjol dipakai apa? Judol. Kan luar biasa setan itu ya. Kagak punya duit pinjol, dapat duit judol. Aduh, ini tantangan. Tapi kalau untuk mana ada kita untuk surga pinjol kan begitu ya. Nah nih kasihan nih Ustadz Yajid lagi bangun kagak beres-beres, saya pinjol dah 2 juta apa 5 juta. Nggak ada. Buat kayak begitu mah kagak ada. Tapi kalau buat judol miliaran ya, orang itu yang judol yang sampai miliaran ya, ratusan juta, sampai bos bangkrut gara-gara judol pinjol. Ya Allah, dibela-belain itu buat ke neraka mah ya. Manis banget kan gitu ya, penasaran besok kayaknya mah dapat ini, biarin kan terus aja begitu ya. Tapi kalau buat surga pahit asem kan itu ya. Aduh, mau masukin kotak amal nyari 2000 yang lecek pokoknya mah ya buat ke surga mah ya. Kan begitu ya, secara harfiah itu hadis begitu ya. Padahal kalau kata orang-orang hukama, hadis itu teh begini, Allah teh punya surga 2, kan gitu ya. Waliman hopa maqama rabbihi jannatan, di surat Ar-Rahman gitu ya. Orang yang haub, yang takut kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi 2 surga, kan gitu ya. Jannatan. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut terhadap makom Tuhannya, maka dia akan dikasih 2 surga. Kira-kira menurut bapak-bapak 2 surga itu yang mana? Yang kita tahu surga itu ada berapa? Itu mah 7 lapis itu mah ya, maksudnya yang 7 mah ya. Tapi yang kita tahu surga itu ada berapa? 1 kan ya, di akhirat doang kan gitu ya. Dan surga yang di akhirat ada 7 tingkat ya. Adnan, Naim, Firdaus kan itu ya. Tapi itu kan surga yang di akhirat. Tapi kata Allah di ayat tadi Ar-Rahman, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Allah akan memberikan 2 surga bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, yang dimaksud 2 surga itu apa? Surga dunia dan surga akhirat. Kan begitu ya? Kan sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia pengen dikasih kebaikan, di akhirat juga pengen dikasih. Nah, itu kan surga. Kan dua-duanya teh surga kan ya? Hasanah itu teh surga maksudnya. Jadi surga teh kalau kata tasawuf ada surga ajil, ada surga ajil. Yang satu pakai hamzah, yang satu pakai ain. Ajil sama ajil. Kalau ajil surga dunia, kalau ajil surga akhirat. Tapi kira-kira kalau boleh dibanding-banding sama kita ya, mendingan surga dunia apa surga akhirat? Akhirat ya. Terserah ya. Banding-banding aja ini terserah ya. Terserah hobinya ya. Kira-kira nih kalau kita boleh milih gitu ya, mendingan masuk surga dunia apa surga akhirat? Akhirat. Kalau dunia kan dunia sudah neraka. Ya jangan dua-duanya bang, dua-duanya mah sempurna. Kalau boleh milih kan gitu ya, mending dapat surga dunia apa surga akhirat? Pasti kita pengennya akhirat ya. Padahal itu kan konyol. Ini maksudnya ini kita ngaji mudah-mudahan naik dikit gitu ya. Kan selama ini kita ibadah pengen surga yang onom mulu kan itu ya. Itu padahal kata orang-orang tasawuf mah konyol pemikiran begitu. Ngapain nungguin surga? Nanti ngapain? Yang dibacanya kalimat thayyibah, la ilaha illallah la maujuda illallah, di sini begini sekarang. Kan dalam tauhid mah enggak mengenal besok, enggak mengenal kemarin, yang ada sekarang. Terus kalau ibadah ngejar surga yang entar kan itu, terus nggak nyambung dong, paradok dengan tadi lah. Ngapain nyari surga entar di akhir? Ngapain? Kan Allah nyiapin 2 surga. Kenapa nggak yang sekarang aja? Oh, yang sini ada ya. Kan memang ada. Iya kan? Tadi kan ayatnya waliman hofa makarobi jannatan. Kan memang ada kan itu. Tapi maksudnya ini ya, pemahaman kita ya bersama, pemahaman kita bersama, kajian kita bersama. Selama ini kita baru nyampe situ, sekarang harus kita rubah nih mindsetnya ya, dari ilmu yang kita dapat. Ngapain ya kita ngejar-ngejar dunia yang, emang ngejar-ngejar surga yang entar gitu ya.
dan tahu masuk tahu kagak kan gitu ya. Iya kan gitu ya. Lagi perjalanannya masih panjang, harus mati dulu di kuburan lama. Di padang mahsyar dihisab lama, lewat Shirathul Mustaqim kalau selamat, kalau jatuh kan begitu ya. Terus ngapain kan gitu ya, ngapain? Sedangkan Allah menyediakan surga yang sekarang. Kenapa sih nggak ngejar yang ini aja kan gitu ya? Dan nanti ternyata rumusnya, kuncinya, orang yang dapat surga di dunia pasti dapat surga di akhirat. Tapi kalau orang yang di dunianya aja nggak hasanah, belangsak, kayaknya dapat surga yang di sono nggak tahu dah gitu. Padahal mah rumusnya kayak begitu kata para hukama. Pertanyaannya, surga dunia itu apa? Nah itu ya, surga dunia itu apa ya? Karena ada hadis, ad-dunya sijnul lil mu'minin wa jannatul lil kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Nah ini kayak paradok ya keterangan ya. Di sisi lain Allah nyediain dua surga, surga dunia dan surga akhirat. Tapi di sisi lain kata Nabi, dunia ini adalah surganya orang-orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Nah ini gimana nih korelasinya? Korelasinya gimana nih dua keterangan ini kan begitu ya, kayak paradok. Sebetulnya tidak paradok. Dan tadi kata kuncinya, orang yang pengen dapat surga di akhirat, maka dia mesti wajib dapetin surga yang di dunia. Kalau di dunia aja udah nggak dapat surganya, di akhirat tahu dah gitu ya. Tadi tinggal lihat pertanyaannya, surga dunia itu apa? Nah, insya Allah dah pada pertemuan selanjutnya mudah-mudahan nanti kita bahas untuk mengetahui surga dunia. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah.